Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ulas Pinjol. Ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK, yakni aplikasi Tunaiku. Aplikasi Tunaiku ini dikembangkan oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk. Tentunya untuk aplikasi pinjaman online Tunaiku ini bukan aplikasi yang ecek-ecek, karena aplikasi tersebut dikembangkan oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk. Dan karena aplikasi ini aplikasi resmi yang terdaftar di OJK, tentunya untuk keamanan data di aplikasi pinjaman online Tunaiku tentu pasti akan terjamin ya untuk keamanannya. Selain itu, aplikasi Tunaiku ini memberikan limit yang cukup besar bagi para nasabah yang akan mengajukan pinjaman di aplikasi Tunaiku, yakni totalnya dari mulai 2 juta sampai 20 juta dengan tenor pinjaman yang cukup lama, mulai dari 6 bulan sampai 20 bulan. Dan untuk bunga di aplikasi Tunaiku ini juga terbilang cukup rendah ya, yakni sekisaran 3-5% untuk bunga dari aplikasi Tunaiku ini. Nah, lalu bagaimana jikalau kita mengalami gagal bayar ataupun galbay di aplikasi Tunaiku ini? Adakah resiko-resiko ataupun DC lapangan yang akan datang ke tempat kita ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku? Oke, simak video ini sampai habis. Resiko yang kita alami ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku, yakni tentunya kita akan masuk ke blacklist BI checking ataupun ke SLIK OJK. Karena untuk aplikasi Tunaiku ini adalah aplikasi pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK. Jadi bila mana kita mengalami gagal bayar ataupun keterlambatan di aplikasi Tunaiku, tentunya akan ada laporan ke SLIK OJK dan juga masuk ke blacklist BI checking. Lalu bagaimanakah tentang DC lapangan? Apakah akan ada DC lapangan yang datang ke rumah ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku? Jawabannya adalah ada. Walaupun untuk DC lapangan dari Tunaiku ini belum sebanyak aplikasi-aplikasi lainnya seperti Kredipo, Akulaku, ataupun Kredit Pintar, namun untuk aplikasi Tunaiku ini juga sudah cukup banyak DC-DC yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Jadi yang mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku tidak menutup kemungkinan akan didatangi oleh debt collector lapangan ketika mengalami gagal bayar lebih dari 90 hari. Namun untuk saat ini biasanya untuk kedatangan debt collector lapangan tidak menunggu dulu kita gagal bayar dalam waktu 90 hari. Biasanya baru 1-2 bulan juga sudah didatangi oleh debt collector lapangan maupun dari aplikasi Tunaiku ataupun aplikasi lainnya. Namun kalau kita baru galbay dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, tepatnya di bawah 1 bulan, itu tidak akan didatangi oleh debt collector lapangan. Namun kalau jika kita sudah mengalami gagal bayar lebih dari 1 bulan, itu pasti akan didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, untuk kesimpulannya, apakah aplikasi Tunaiku ini aman? Jawabannya adalah aman. Karena aplikasi Tunaiku ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK. Jadi untuk keamanan data kalian ini sudah pasti terjamin ya keamanannya. Dan untuk resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Tunaiku ini adalah masuk ke SLIK OJK dan juga blacklist BI checking ya. Dan untuk kedatangan debt collector lapangan juga ini tidak menutup kemungkinan pasti akan didatangi ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku. Karena untuk aplikasi Tunaiku ini sudah memiliki DC lapangan walaupun belum sebanyak aplikasi-aplikasi lainnya. Namun sudah cukup banyak DC yang tersebar di kota-kota besar. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.